Selamat pagi, apa kabarmu? Bertemu kembali dalam acara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab bersama dengan saya, bersama dengan Ibu Pendeta Nova Huta Barat. Ya, sementara semua tampak begitu sulit diterima, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya, untuk saat ini mungkin ada ketakutan, tapi kadang-kadang rasa bosan di rumah bisa membuat kita akhirnya berpikir tidak ada apa-apa, ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, memang keadaan masih belum bisa dipastikan, ya. Baiklah, marilah kita akan membaca Alkitab. Kali ini saya membaca yang bahasa Alkitab sehari-hari, ya, dan beberapa ayat. Baik, aku berharap kabarmu baik dan kau sehat, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini, kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan di dalam masa-masa berdiam di rumah ini, bisa tenang, bisa punya pengharapan sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang mungkin kesulitan, Engkaulah yang menolong mereka ya Tuhan, dan memperhatikan semua kesusahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu adalah makanan, oleh sebab itu kami mau makan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ungkapan dari hati yang jujur. Memang sangat wajar jika kita waktu menghadapi penderitaan atau kesusahan, kita merasa sepertinya tidak ada harapan. Dan bisa juga mungkin kita cemas. Ketika kecemasan itu menimpa dan ketakutan-ketakutan itu melanda, bahkan aku pun kadang-kadang mau juga loh, tiba-tiba aku merasa bagaimana nanti ini ya, begitu. Tapi bagiku tiada ketentraman. Ini pernah dialami oleh Ayub, ya. Kita pasti mengenal Ayub. Ini tertulis dalam Ayub pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Demikian dikatakan oleh Ayub. Segala yang kucemaskan menimpa aku. Segala yang kutakuti melanda aku. Bagiku tidak ada ketentraman. Aku menderita tanpa kesudahan. Alkitab tidak menyembunyikan tentang penderitaan. Alkitab dengan jujur menulis tentang penderitaan. Dan ini dari seorang yang bernama Ayub. Dia mengatakan, segala yang kucemaskan menimpa aku. Segala yang kutakuti melanda aku. Bagiku tiada ketentraman. Aku menderita tanpa kesudahan. Ya, kita pasti tahu apa yang dialami oleh Ayub.
memang pada waktu penderitaan itu datang, tidak semudah yang kita bayangkan untuk langsung mengatakan puji Tuhan, oh ini penderitaan. Tidak begitu ya, dia berproses. Waktu kesulitan datang pun wajar kalau kita mengalami serasa tidak ada harapan atau cemas atau khawatir. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya pendeta lalu saya imun dengan semua kekhawatiran. Kekhawatiran itu datang. Apalagi jika ada kesulitan. Itu sangat wajar. Dan bisa juga ada rasa marah. Marah. Lihatlah di Facebook itu, semua orang marah-marah. Hari ini saya mau membaca dari Ayub pasalnya yang ke-7. Tadi pasal 3, ini pasal 7. Sebab itu aku tak dapat tinggal diam. Rasa pedih dan pahitku tak dapat kupendam. Aku harus membuka mulutku dan mencurahkan isi hatiku. Ayub dalam penderitaannya pun tidak terus-menerus dia bisa berdiam diri. Dan tidak otomatis langsung dia terus memuji-muji Tuhan. Ya, tadi dia mengalami rasa cemas, ya ada fase-fasenya ya. Dan kali ini dia nampaknya marah. Sebab itu aku tak dapat tinggal diam. Rasa pedih dan pahitku tak dapat kupendam. Aku harus membuka mulutku dan mencurahkan isi hatiku. Orang-orang zaman sekarang sering mengatakannya dengan istilah sharing atau curhat ya. Itu baik sekali. Walaupun dalam waktu kita mau share ya sama orang atau mau curhat, haruslah lihat kepada siapa Anda berbicara. Karena bisa saja waktu kita ceritakan kecemasan kita dan penderitaan kita, bukannya mendapatkan pertolongan, malah masalah kita bertambah karena orang tersebut selain mungkin tidak memberi solusi, tapi malahan membeber-beberkan masalahmu ke orang-orang. Tapi bukan berarti ibu melarangmu untuk curhat ya, carilah orang yang tepat. Ayub merasakan itu, dan bukan 1 hari, bukan 1 bulan. Ya, dikatakannya dalam Ayub 7 ayat 3 dan 4, bulan demi bulan hidupku tanpa tujuan. Malam demi malam hatiku penuh kesedihan. Bila aku pergi tidur, malam rentang panjang. Kurindukan fajar, tak dapat ku berbaring tenang. Bagaimana Ayub bisa berbaring tenang sementara sekujur tubuhnya penuh borok? Bagaimana Ayub bisa tertidur tenang jika anaknya baru saja meninggal? Bagaimana dia bisa tidur tenang? Dan itu bukan 1 hari atau 2 hari. Dia berkata di sini, bulan demi bulan hidupku tanpa tujuan. Malam demi malam hatiku penuh kesedihan. Bila aku pergi tidur, malam rentang fajar. Kurindukan fajar. Tak dapat ku berbaring dengan tenang. Semalam saya mencoba menelepon seorang kakek yang biasanya membantu kami mengantar
jualan-jualan atau apalah yang dari rumah, belanja apapun. Bertanya, kakek dapat bantuan dari desa? Si kakek bilang tidak dapat. Padahal dia sangat miskin. Kadang-kadang untuk memperbaiki becaknya pun dia bisa pakai dulu uang kami. Nanti dipotong dengan bayaran-bayarannya. Ya. Lalu saya berpikir bagaimana mereka hidup. Ini dalam masa-masa corona ini. Tidak banyak yang bisa kita bagi, tapi bagikanlah. Ya, saya berharap kita bisa berhemat. Jangan semua kita beli, jangan semua kita makan, tinggalkan sebagian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab tidak menyembunyikan masalah penderitaan. Sebaliknya Alkitab bercerita mengenai mereka yang benar-benar menderita. Saya tidak tahu apakah engkau sedang menderita, terlepas dari penderitaan efek corona. Mungkin ada penderitaan yang sedang kau alami, kawan. Aku ada bersamamu, karena aku pun sering menderita. Nanti kita akan lihat bagaimana Ayub akhirnya bisa melihat penderitaan itu sebagai sarana untuk dipermuliakan. Alkitab tidak menyembunyikan masalah penderitaan, sebaliknya Alkitab bercerita mengenai mereka yang benar-benar menderita. Hal itu mengungkapkan pribadi Allah yang maha tinggi, yang maha tahu dan maha mengerti, dan maha peduli, dan juga Dia Allah yang mengampuni. Mungkin penderitaan kita bukan penderitaan karena nama Tuhan. Bisa jadi penderitaan itu karena kebodohan kita. Namun engkau tetap punya harapan. Jangan marah. Jangan terus-menerus kecewa dengan dirimu sendiri. Jangan terus memandang kepada persoalan itu. Lihatlah ke atas. Di sana ada Tuhan yang mengamat-amati semua isi dunia. Beritanya bagi Anda adalah berita kasih, pengharapan, dan kehidupan. Saya katakan sekali lagi bahwa berita dari Allah adalah berita kasih, berita tentang pengharapan, dan tentang kehidupan. Bahkan saya sudah memikirkan sampai hal yang terburuk sekali, karena badan saya ini pun lemah. Umurku pun nyaris 50 tahun. Kalau seandainya si virus corona itu menghampiri aku, secara manusia pasti tidak ada kekuatan. Dan seandainya Tuhan pun tidak menolong tubuh ini, Dia sudah menyediakan tubuh yang baru di surga. Jangan terlalu khawatir. Jika engkau sudah memiliki harapan, harapan itu hanya ada pada Yesus. Karena hanya Dialah yang memberi hidup. Dan Dia juga yang mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Coba aku bertanya, apa ada orang yang bisa hidup kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Seandainya Allah memperlakukan kepada kita seperti Dia memperlakukan Ananias dan Safira. Begitu mereka berbohong, mereka langsung mati. Tapi tidak terus-menerus dia berbuat begitu. Diberikannya kita waktu untuk bertobat, untuk mencari jalan keselamatan itu. Ya, saya membaca kata pemazmur,
Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Saya ulangi, ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan untukmu yang berdosa, untukmu yang tak ada harapan, untukku juga. Karena dari situlah saya diangkat Tuhan. Dari orang berdosa yang tidak ada harapan. Sampai akhirnya aku mengerti, oh Tuhan, Engkau mengenali aku, Engkau menyelami aku, Engkau tahu segala perbuatanku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Tuhan Yesus mendengar seruan kita jika hari ini kita berkata, Tuhan, aku berdosa, Engkau tahu keberdosaanku. Bukankah Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Selama engkau menganggap dirimu adalah orang bajik, orang baik, engkau bukan orang yang dicari Tuhan. Orang yang dicari Tuhan adalah orang berdosa. Ditinggalkannya 99 dombanya, dan dia pergi mencari satu yang hilang. Jadi jangan kau merasa, saudaraku, bahwa engkau tidak dicari Tuhan. Bahkan ketika gereja-gereja tidak terbuka, Tuhan sedang mencari saudara ke rumah saudara masing-masing. Jangan malu. Kalaupun dulu kau tidak pernah memimpin keluargamu untuk beribadah, ini ada kesempatan. Engkau adalah orang tua, penuh salah, penuh dosa. Yesus mencarimu. Jangan berputus asa. Allah Maha Tahu. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Inilah dikatakan oleh pemazmur. Anda tahu Daud, dia seorang raja. Dia sangat hatinya melekat kepada Tuhan. Tetapi di dalam tubuhnya masih ada tubuh berdosa itu. Dia jatuh dalam pencobaan. Dia jatuh dalam dosa. Bahkan bukan hanya dosa menginginkan milik orang lain. Dia bahkan merencanakan kematian untuk suami Batseba. Tetapi dia menyelesaikannya dengan baik, yaitu dengan datang kepada Tuhan Yesus, dengan datang kepada Allah dan mengaku dosa-dosanya. Selama dia tidak mengakui dosanya, tulang-tulangnya kering. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah Maha Tahu. Raja Daud mengatakan, Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Selain Allah Maha Tahu, Dia juga Maha Mengerti. Allah mengerti. Bukankah kita sering menyanyikannya? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Ya, Allah mengerti. Aku mencintai Tuhan, kata pemazmur, sebab itu aku mendengarkan Dia. Saya ulangi.
Aku mencintai Tuhan sebab Ia mendengarkan aku dan memperhatikan permohonanku. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan permohonan kita. Sudahkah kau naikkan permohonanmu? Sudah dinaikkan doa-doa? Allah tadi Maha tahu. Allah juga mengerti. Aku diancam bahaya, kata pemazmur. Aku diancam bahaya, kengerian maut. Maut menyergap aku, membuat aku gelisah dan takut. Namun dia mengatakan, Tuhan itu pengasih dan adil. Allah kita penuh belas kasihan. Allah kita penuh belas kasihan. Dialah yang mengampuni Raja Daud. Dia juga yang mengampuni saudara dan saya. Kapan Anda diampuni? Apakah lahir sudah baik sampai mati akan baik terus? Alkitab berkata tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Semua orang berdosa. Semua orang harus bertobat. Dan dia menunggu saudara. Datanglah. 1 Petrus 5 ayat 7. Ia memperdulikanmu. Sebab Ia memperdulikanmu. Pernahkah kau merasa tidak ada yang peduli? Pernahkah kau merasa tidak diperdulikan? Hari ini Petrus berkata dalam pasal 5 ayat 7, sebab Ia mempedulikanmu. Saya memakai Alkitab bahasa sehari-hari, jadi jangan bingung jikalau Anda mencari di Alkitab mungkin berbeda. Selain Allah Maha Tahu, Allah mengerti, Allah peduli, Allah juga mengampuni. Mengampuni. Kata mengampuni adalah kata-kata yang sangat penting. Baik untuk kita diampuni maupun mengampuni. Ya, setiap kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah kita selalu mengatakan itu? Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni halak, namar dosa Tuhami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Walaupun kadang-kadang dalam realita ini terlalu manis untuk diucapkan, terlalu mudah. Tapi Tuhan akan melatih kita untuk bisa menjadi pelaku firman. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam sebuah kecelakaan, tentu tidak sama luka yang disebabkannya. Semakin parah luka dalam kecelakaan itu, semakin lama pemulihannya dan penyembuhannya. Berbicara tentang mengampuni, kalau dari pihak kita sebagai manusia, itu tidak instan. Ya, tidak otomatis begitu kita disakiti, langsung kita mengampuni. Saya tahu bahwa saya harus mengampuni. Tapi Tuhan yang menolong supaya kita bisa mengampuni. Semakin dalam
luka yang disebabkan oleh tragedi kecelakaan itu, semakin lama kita harus kontrol ke dokter. Dan obat-obatannya juga cukup mahal. Artinya bagi saya, engkau akan dididik Tuhan dari luka yang kecil sampai luka yang berat, sampai kau lulus dalam doa Bapa kami. Sesama dosa nami, songon panesa nami, didongan namar dosa Tuhan. Nah, sifat Allah lah mengampuni. Makanya orang yang tidak mengenal Allah sulit sekali mengampuni. Ya, saya nggak tahu Anda mengenal Allah kah? Mengenal Yesus kah? Apakah dosa mertuamu waktu kau baru menikah dulu masih kau ingat-ingat sampai sekarang? Padahal cucumu pun sudah mau menikah. Kalau kita mengenal Tuhan, ini salah satu sifat dari Allah. Ia mengampuni. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita, dikatakannya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji Allah. Dia pribadi yang maha tahu dan mengerti, dan dia mau mengampuni. Seandainya dibalaskannya kepada kita sesuai dengan tingkah laku kita, masih ada Anda yang bisa duduk manis? Masih bisa saya berkhotbah seandainya semua kesalahan saya ditimpakannya kepadaku? Itulah Allah yang kita kenal. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang mengampuni. Dia juga adalah Allah yang mampu mengubah ketakutan kita. Allah bisa mengubah ketakutan kita melalui mengirim putranya Yesus Kristus, terutama ketakutan akan kematian. Ketakutan akan kematian. Anda dapat mempercayainya. Anda dapat datang kepadanya untuk mendapatkan kasih Allah. Kasihnya sangat besar. Cukup untuk seluruh dunia. Anda dapat mengasihi Allah yang melihat, ya tadi Allah yang melihat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang mengampuni. Allah yang melihat. Ya, jangan mengira karena dosa kita nggak kelihatan orang, lalu Anda berpikir Anda aman. Tuhan melihat. Bahkan di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada melihat, cicak pun tak ada di sana. Tapi Allah melihat. Dan dia mengerti. Dia peduli dan mengampuni. Karena apa? Karena engkau sangat berharga baginya. Dia yang menciptakan kita. Tahukah Anda waktu Allah menciptakan kita, segambar dan serupa dengan dia. Walaupun berbeda-beda wajah kita semuanya, ya, tubuh jasmani mungkin kita beda. Saya agak tinggi sedikit dan murah gemuk. Mungkin Anda agak pendek dan susah juga gemuk. Beda-beda, tapi jelas sekali bahwa Allah mengasihi kita. Saya ulangi. Allah mengasihi kita, kita boleh percaya padanya. Ia yang melihat, ia yang mengerti, ia yang peduli, dan yang terakhir tadi, ia yang mengampuni. Yesus anak Allah bersabda. Ini dalam Yohanes, dalam bahasa sehari-hari saya baca.
Orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Yohanes pasal 14 ayat 23. Yesus anak Allah yang bersabda, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku, menuruti perintahku. Bapakku akan mengasihi dia. Nah, kalau kita hari ini datang kepada Tuhan Yesus, tadi saya katakan dia tahu keberdosaan kita, dia tahu pelanggaran kita, tapi dia tetap mengasihi kita. Dan kalau kita mau mengasihi dia juga, itu yang kesanku waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia menemui Simon yang sudah pergi membawa jalannya kembali. Allah bertanya kepada Simon, apakah kau mengasihi aku? Karena Simon kan baru saja menyangkal Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menyangkal. Maka ditanya Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Karena persyaratan untuk menjadi pekabar Injil, menjadi gembala seperti Petrus, ya, karena nanti Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebelumnya ditanya 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Kalau kasih Allah jangan kau ragukan. Lihatlah Tuhan Yesus, ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mengatakan kepada Petrus, hei Petrus, sini kamu. Kau ya, waktu itu 3 kali kau sangkal aku. Yesus tidak mengatakan itu. Ya, walaupun perbuatan Petrus bukanlah perbuatan yang terpuji, tapi Tuhan Yesus datang kepadanya. Dia mengerti. Aku berdoa supaya engkau di musim corona ini didatangi oleh Tuhan Yesus untuk berbisik-bisik, bercakap-cakap denganmu, seperti dia juga bercakap-cakap denganku, supaya kita mengasihi dia. Apakah tandanya kita mengasihi dia? Tadi dikatakan di sini, lakukanlah perintahnya. Saya akan melanjutkan. Tadi saya ada menyinggung sedikit bagaimana ketakutan tentang kematian. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi saya sendiri mempersiapkan dari dalam hatiku yang terdalam. Karena aku juga manusia, badanku ini pun masih badan manusia, bisa sajanya aku kena corona. Makanya kalau aku keluar, kupakai maskerku. Buat juga alkohol ke tanganku, karena aku nggak mau mengatakan oh hamba Tuhan nggak mungkin kena, ya itu ya kalau orang mau ngomong gitu dialah itu. Kalau aku tahu bahwa aku manusia, aku bisa kena corona. Namun sampai di dalam hatiku yang terdalam aku mengerti bahwa seandainya pun aku mati, karena apapun alasannya, kalau sudah mati, Tuhan Yesus sudah menjamin ada tempat di surga dan ada tubuh kebangkitan. Ini yang menjadi hiburan. Ini yang menjadi kekuatan. Ya, dikatakan di sini untuk orang-orang yang takut akan kematian, janganlah takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia, kasihilah dia. Bukankah dia pribadi yang mengasihimu, yang mengerti dirimu, dan yang mengampuni dosamu dan dosaku? Bukankah pantas jika kita mengasihi dia? Saat kita mengasihi Tuhan Yesus, saat kita menerima Yesus, saat kita melakukan perintahnya, ketahuilah bahwa kematian bukanlah akhir. Saya ulangi, kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, mulu ngadiho anaki, ngadiho hanguluan na saliling-nililing. Kenapa Anda ragu? Mungkin kau percaya kepada Yesus, tapi tak kau lakukan firman-Nya. Mungkin percayanya hanya di bibir.
Maka tadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, lakukanlah perintahku. Perintah Tuhan yang mana yang sudah kita lakukan? Kita lihat orang bagi-bagi sembako karena ditaruh di Facebook, kau langsung nyinyir, pamer. Dia mau pamer atau nggak pamer, itu bukan urusanmu. Hatimu lah kau jaga. Apa tidak lebih baik kalau kau bersyukur? Oh, syukur ada yang membagi. Oh, aku belum bisa. Oh, aku berbagi cuma sedikit, nggak usah dipoto, nggak apa-apa. Tuhan tahu. Itulah salah satu contoh melakukan firman Tuhan. Jadi jangan hanya kita bilang udah terima Yesus, tapi nggak ada perbuatanmu. Nggak ada, nampak sakit hati terus. Kesalahan orang udah 10 tahun yang lalu. Larap itu saja. Emang lu nggak punya salah? Kalau Tuhan ingat-ingat terus, ya lakukanlah apa tadi katanya, sesama dosa nami, songon panesa nami, didongan nomor dosa Tuhami. Jangan cuma di mulut doang. Sampai ada ku dengar di kampung sana, gara-gara dia bermusuhan sama orang itu, dia perawat, bidan atau perawat ya, nggak mau dia datang untuk memeriksa, biar situ nggak diceknya demamnya berapa, panas apa enggak. Sudah gitu disuruhnya polisi datang, itu hari itu orang saya corona katanya, padahal bukan corona. Jahat, penyanyi kor kau di gereja. Apa kata Tuhan Yesus? Mulutmu memanggil Tuhan, Tuhan, tapi hatimu jauh daripadaku. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengatakan padamu, jika kau mengasihi Tuhan Yesus, lakukanlah perintahnya. Ya, opungku kok yang mendirikan gereja, kami dari kecil pertamiang dohami, markor dohami, iya itu bagus. Tapi perintah Tuhan bukan hanya berkor, bahkan gak ada pun kurasa perintah untuk berkor. Lakukanlah perintahnya. Dari situlah nanti tahu kau apakah mengasihi Tuhan Yesus. Jika memang Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu, maka akan memancar itu dalam kehidupanmu. Dan dikatakan tadi di sini, kematian bukanlah akhir dari semuanya. Bukan mati jalan keluarnya ya, kalau untuk orang yang putus asa, tapi bukan mati juga akhirnya bagi orang yang sudah percaya. Setelah mati ada penghakiman bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah melakukan perintahnya tadi, yang sudah percaya sungguh-sungguh akan kematian Tuhan Yesus. Maka kematian bukan akhir dari kehidupan. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Anda bisa membaca di Alkitab saudara, itu dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-24 dan ke-25. Saya pakai bahasa sehari-hari ya. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu, yaitu kita ya, adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang
yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Tuhan Yesus datang menjadi manusia, dia juga punya tubuh seperti tubuh kita yang dapat mati. Tapi dia bangkit, kita juga nanti bangkit, kita juga punya tubuh seperti Tuhan Yesus. Jangan lagi takut, saudaraku. Apakah kau sedang menderita? Dia mengerti. Apakah kau sedang dalam dosa? Dia mau mengampunimu jika kau datang padanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dan 4, tetap dalam bahasa sehari-hari, ia mengatakan, ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang tersimpan di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Ya, ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Jika kita menerima Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang baru, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kau sudah mengalami itu, kawan? Udah lahir baru? Oh, kalau kau masih merasa asing dengan kata lahir baru, oh, lahir baru itu mah Pentakosta, doi. Karismatik. Kau salah. Ya, siya mulai na julo, zaman yo pukung ang bigi, nama ngulahi tubuh. Yang lahir baru, mengulahi tubuh. Lahir dari rahim ibu kita satu kali. Tapi ketika mendengar firman tentang Yesus, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ima artinya mengulahi tubuh. Unang tadok kon ajaran di Pentakosta. Bibel doi. Hatani Tuhan dari Joko Tuhan Yesus tu si Nikodemus. Dang boy bereng ngomong harajaw ni debata molo so mengulahi tubuh. Ia sangat mengasihi kita, itu sebabnya ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ia memberikan kita harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di sorga, sehingga tidak dapat rusak, tidak dapat busuk, dan tidak dapat luntur. Itu ada disediakan Tuhan di surga. Saya lanjutkan. Allah mampu memberikan Anda tubuh yang baru. Andaikan corona menyapa kita, andaikan badan ini jadi busuk. Ayub sudah mengatakan itu. Tanpa dagingku ini, aku melihat Allah. Dan aku tahu bahwa Dia akan membangkitkan aku dari dalam debu. Ketakutan akan kematian adalah karena kita tidak paham tentang kebangkitan. Saya ditegur oleh pendeta saya, gembala saya. Ya, tidak langsung, tapi dia bilang, kenapa khotbah kebangkitannya sedikit sekali? Hanya sekali. Ya, saya berjanji akan menyiapkan khotbah tentang tubuh kebangkitan. Mungkin tentang salib sudah sangat banyak khotbah saya, tapi tentang tubuh yang baru itu mungkin kurang, sehingga masih banyak orang yang takut kehilangan tubuh ini. Bukankah tubuh yang baru lebih baik? Gitu ya Pak Andreas. Allah memberi setiap orang yang mengasihi Dia. Setelah melewati kematian, Allah akan memberi tubuh yang baru di surga. Tubuh yang bebas dari segala macam penyakit, penderitaan, dan kematian. Ini bagaimana?
terlalu duniawi khotbah saya. Ibu Nova itu terlalu ilmiah, terlalu rasional. Kenapa ibu nggak khotbah? Oh, anak Tuhan nggak kena corona. Saya nggak bilang begitu, ya. Orang beriman pun bisa saja kena karena tubuh ini adalah tubuh duniawi. Tubuh yang baru nanti di surga, itulah tubuh yang tidak bisa mengalami penyakit, penderitaan, dan kematian. Harapkanlah tubuh baru itu, kawan. Tubuh yang baru. Tubuh yang dikubur itu adalah tubuh yang bisa busuk. Tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak. Pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu buruk dan lemah. Tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, ia adalah tubuh bagus dan kuat. Waktu ayahku meninggal 2 tahun yang lalu, pasca 2 tahun yang lalu. Enggak tahu kenapa ya, formalinnya enggak beraksi. Dan karena kami orang Batak masih pakai adat-adat ya, papaku busuk sebelum dikubur, keluar darah dari sini. Saya sempat juga cari-cari di Google ya, kayak mana tubuh alamiah ini nanti prosesnya menjadi busuk gitu ya, sangat mengerikan. Tapi nggak usah takut, ada nanti tubuh kebangkitan ya. Itu yang menghiburkan aku. Atau kulihat bapakku itu belum dikubur sudah hancur, badannya busuk ya. Kami kaca jadinya ditutup supaya tidak menguap. Tubuh yang dikubur itu adalah tubuh yang bisa busuk. Tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak. Kawan, ada lagi tubuh yang tidak bisa rusak. Mau ini? Ini harus melalui Yesus ya, tidak ada di salon-salon ini. Kolagen, anti keriput ini nggak bisa disembuhkan, tapi nanti tubuh baru pasti lebih baik. Tubuh yang dikubur itu adalah tubuh yang bisa busuk, saya ulangi. Tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak. Pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu buruk dan lemah, tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, ia adalah tubuh yang bagus dan kuat. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 43. Bisa kita baca dalam bahasa Indonesia, saya pakai bahasa sehari-hari. Lalu dilanjutkan dalam kitab Wahyu mengenai tubuh baru itu. Keadaan yang baru itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai 5 dikatakan, ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun tidak akan ada pula di sana. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya baru. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa bumi satu saat akan hancur, tapi dia juga mengatakan dia akan membuatnya menjadi baru. Sampaikah imanmu bahwa engkau sampai nanti kepada dunia yang baru itu, di mana di sana tidak ada lagi air mata? Saya juga nggak tahu, mata saya ini terlalu banyak persediaan air mata. Ya, nggak mungkin karena dari kecil menderita, gampang sekali air matanya keluar. Ya, maafkanlah saya, udah banyak yang menegur dan saya pun berjuang ya supaya tidak keluar dengan sia-sia air mata itu. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Amin. Ia akan menghapus semua air mata kita
jika itu adalah air mata karena kebenaran. Jika kau menderita dan meneteskan air mata tapi bertahan untuk tidak marah, tidak mengumpat, tidak membalas dengan jahat, malahan tadi mengampuni seperti Dia sudah mengampuni kita, maka nanti ada air matanya, air mata kita akan dihapus. Kematian tidak akan ada lagi, kesedihan, tangisan atau kesakitan pun tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Lalu Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, sekarang aku membuat semuanya menjadi baru. Itulah hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Orang yang sudah mau mengasihi Dia. Karena Dia sudah duluan mengasihi kita, sekarang mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Dalam masa-masa sulit ini, datanglah kepadanya. Tidak mudah menemukan jawaban pada zaman sekarang ini ya, untuk masalah penderitaan. Namun Anda dapat merasakan kasih Allah, kasih-Nya dan pengampunannya. Datanglah. Dia jauh dari kita. Engkau tidak harus datang ke gereja untuk menemui Dia. Sekarang gereja kami terkunci. Kursi-kursinya berdebu. Ya, aku pun tak berusaha untuk khotbah-khotbah di mimbar-mimbar dan merekam. Sudah biarkan. Tuhan aja udah nyuruh gak usah ke mimbar, ngapain? Capek. Ya, saya berkhotbah di bagaimana saya bisa dan Tuhan menolong. Allah telah berjanji, aku tidak akan membiarkan atau aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau. Allah tidak membiarkan kita. Meskipun aku melewati lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Itu dikatakan pemazmur. Meskipun aku melewati lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Mazmur 23 itu ya. Allah adalah tempat kita berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita, sejahtera, karena engkau percaya kepadanya. Roma 15 ayatnya yang ke-19. Mengapa Anda tidak berdoa sekarang? Mengapa engkau tidak datang untuk berbicara padanya saat ini? Tentang apapun yang ada di dalam hatimu. Tentang kegelisahanmu. Mana bisa aku bilang aku gak gelisah? Semalam ku coba jalan. Kulihat situasi di lingkungan. Apa yang bisa dibuat? Tidak semua jemaat saya punya Android. Diketiklah lagu-lagu itu. Ada yang mau mengantar. Ada sedikit rasa ragu, tapi datanglah kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang masih takut akan kematian, bagi saudara yang belum bisa menjawab lagu itu, edet talo isya mulai na julu. Tu dia ho dung mate ho. Saya pikir ma. Alusi ma. Apakah orang mati bisa mengalusi? Ai boy do na mate mengalusi suku-suku ni. Tang boy mang, nang boy na. Kita yang masih hidup sebelum kita mati, kitalah yang bisa menjawab. Tu dia ho dung mate ho. Ulo ragu doh nang. Pikir mamu se. Unang sok yakin. Mulo yakin doh, kotakas do dasar keyakinanmu. Jika sekarang engkau datang kepada Tuhan, Dia tidak akan menolakmu. Dia tidak akan menolakmu. Orang berdosa, marilah. Roma hamu akan loja jalan asorat, asahupasona kamu.
Anda bisa berdoa kepadanya di kamarmu sekarang, di tempat kerjamu, dimanapun kau mendengar suara Tuhan. Mari kita datang. Saya melihat orang-orang Itali tersungkur mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Aku berpikir, Corona membawa kabar baik. Bukankah pertobatan adalah kabar baik? Jika karena Corona ini banyak orang membaca Alkitab, jika karena Corona ini bapak-bapak yang biasanya di kedai tua sekarang duduk membuka Alkitab, Corona adalah kabar baik. Karena kematian bukanlah akhir dari semuanya. Bukan berarti aku mengharapkan kau mati karena Corona, bukan. Tapi jika ini membuat pertobatan, dalam doa saya selalu berkata, rencanamu tidak ada yang gagal. Kau tahu kapan untuk mengakhirinya, sampai rencanamu tercapai. Marilah saudara-saudaraku, untuk orang yang kukasihi yang mungkin masih bingung selama ini tentang kasih Tuhan. Hari ini saya ingatkan lagi, Yesus mengasihimu. Dia mati untukmu. Dia mengampuni. Dia tahu segala penderitaanmu. Engkau bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan kasih-Mu kepadaku. Sekarang aku mau mengasihi dan mengenal Engkau. Ampunilah aku akan melakukan firman-Mu. Datanglah kepadaku, berbicaralah. Tolong aku dan hiburkan aku. Amin. Apabila Anda ingin dilayani secara pribadi atau ada saudara Anda yang ingin berkomunikasi tentang bagaimana caranya mengenal Tuhan Yesus, saya bersedia dihubungi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena handphone ini, saluran WiFi ini yang begitu cetar di rumah ini. Aku bisa menyampaikan firman-Mu. Dan aku berdoa kiranya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.